Lagi teman-teman? Siapa yang mau lagi? Oh, Dinda, monitor, Din. Ibu, lanjut. Ya, silahkan. Tadi, Adinda jadi harus masukkan dulu, menyiapkan bahan edukasi. Oh ya Ibu, berarti ini kan melakukannya berarti bagian E ya Ibu? Iya, Oke, nggak apa-apa. lanjut. Ya, berarti yang D ini turunkan ya, Ya Ibu, bagian E. Jadi bagian D-nya mempersiapkan bahan edukasi. ya Ibu. Kemudian outputnya atau hasil bahan edukasi telah siap ya. Oh ya, Siap. Oke, tersedianya jadi bahan edukasi ya Ibu? boleh tersedianya bahan edukasi. Jadi Dinda nanti kalau ada pertanyaan dari penguji sampaikan. Bahan apa saja yang akan kamu persiapkan dalam mengedukasi rekan sejawat? Ya Ibu, Kira-kira apa, Din? Laptop pasti ya. laptop sama ini Ibu Google Form yang sudah. Softwarenya? Ya, Mm-mm. betul. Oke. Ya, jadi di poin ini ada 5 A, B, C, D, E ya. Ya Ibu, Oke, next lagi. Kegiatan ketiga, membuat membuat QR code, mengubah link Google Form ke QR code. Oke, lanjut. Mengunduh dan mencetak. Oke. Implementasi penggunaan QR code. Oke. Hasil penggunaan QR code. Oke. Evaluasi dan pelaporan kegiatan. 1. Jangan lupa nomor ya, Din. ya Ibu, Evaluasi hasil kegiatan. Tersedianya evaluasi. Oke, B-nya apa? pelaporan hasil kegiatan, Pelaporan hasil kegiatan. Terus C-nya? pengarsipan hasil survei Ibu. Oke, boleh. Ya Hanya Ibu, 3 ya? ya Ibu. Nah, boleh tambahkan yang keempatnya, Oh Dinda, ya, rencana tindak lanjut. oke. Ya, boleh semua harus ada RTL-nya, teman-teman. Rencana tindak lanjut boleh disambung. Rencana tindak lanjut pasca aktualisasi. Ya, Ya. Jadi intinya proyek ini tidak mandek saat selesai aktualisasi saja, Dinda. Ya, ya Ibu. harus ada RTL-nya. Ya, oke. Nah, untuk intinya memang saya lihat sudah agak bagus semua. Tinggal dilengkapi ya, Dinda, Ya seperti Ibu, hubungkan kolom 2 dengan agenda 3 ya. ya Ibu, Oke. Dah nih udah intinya udah bagus. ya Ibu. Persiapan aktualisasi jangan lupa tanggal lebih rinci, Dinda. Oh ya Ibu. Oke. Silahkan di stop share. Kasih Ya, Ibu. jadi daftar pustaka jangan lupa ya. Ya Ibu. Daftar gambar Ya yang Ibu. lain silahkan dilengkapi, Dinda. Oke, ada lagi Terima teman-teman. kasih. Karena ini semua harus tampil ya, supaya meminimalisir kesalahan meskipun kita ketahui bersama kalau ujian itu pasti ada sih yang disuruh rubah, suruh perbaiki. Siapa lagi? Nurul, aman Nurul? Ainun gimana? Saya baru kerja bab satu, Bu. Kerja bab 1. Oke, coba lihat judulnya dulu. Bab 1 udah selesai Nurul atau belum? Eh, Sudah sih, Bu. Cuman latar belakangnya masih ada beberapa yang harus ditambahkan. Oke. Ainun, gimana Ainun? Selesai punya tak? Belum, Ibu. Masih sementara. Oke. Yolanda, Meike, gimana? Iya, Ibu, izin share. Ya, lebih cepat dikoreksi lebih baik teman-teman ya. Ini kalau dari judul Mbak belum ada solusi di dalamnya. Ini bisa masuk di kepala diagram fishbone-nya ya. Tapi kalau judul coba kita lihat dulu ya, rendahnya penerapan monitoring. Kalau Eh, kalau peningkatan monitoring Ibu dia, rencana Yolanda mau bikin inovasi apa?
Di sini Ibu, saya membuat kayak media edukasinya itu juga melalui membuat poster seperti itu juga Bu, stiker untuk meningkatkan monitoring kebersihan toilet di rumah sakit Ibu. Dengan penggunaan stiker ya. Iya Ibu. Jadi coba diganti kata rendahnya ini jadi optimalisasi. Ya. Tapi untuk di kepala ikan, nanti seperti ini tulisannya, Yolanda ya. Hanya Oh untuk iya Ibu. judul ya, optimalisasi penerapan monitoring kebersihan toilet menggunakan, boleh tambah menggunakan. Bisa juga optimalisasi edukasi ya, karena sifatnya, tapi Yolanda mau monitor ya. Coba kita ke bab 1 dulu. Coba, biar kita lihat nyambung tidak. Oke, di bab 1, yang mana yang disebutkan data yang untuk menguatkan? Udah ada di atas tadi, Mbak. Coba lihat dulu di atas tadi sudah ada saya baca. Lagi. Kondisi saat ini ada enggak? Ini masih saya menjelaskan tentang rumah sakit, kemudian sanitasi lingkungan itu apa, terus Oh, Yang lebih mengacu masuk. pada tempatmu ada enggak? Ada Ibu, ada ini. Berdasarkan hasil observasi awal untuk mengetahui cakupan fasilitas sanitasi yang ada, dilakukan pendataan jumlah ruangan dan fasilitas toilet yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Kendal Tambu. Ini jumlah ruangan dan juga jumlah toilet, terus kondisi saat ini. Berdasarkan hasil pengamatan penulis Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kendal Tambu, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait penerapan monitoring kebersihan toilet. Monitoring kebersihan toilet belum dilaksanakan secara optimal dan belum terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, masih terdapat toilet yang kebersihannya kurang terjaga sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan monitoring kebersihan toilet masih perlu ditingkatkan agar kebersihan fasilitas sanitasi di lingkungan rumah sakit dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya perbaikan melalui kegiatan aktualisasi untuk meningkatkan penerapan monitoring kebersihan toilet. Penulis rendah saat karena itu tarik angka rendahnya penerapan kebersihan sakit umum Tambu melalui kegiatan aktualisasi ini. Penulis berharap dapat meningkatkan monitoring kebersihan toilet di Rumah Sakit Umum Daerah Kendal Tambu sehingga kebersihan fasilitas sanitasi dapat terjaga dengan baik serta mendukung terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh pengguna layanan. Oke, selanjutnya Mbak. Misalnya nih ya, kita berhubungan sama judul dan juga apa yang mau inginkan. Masalahnya adalah masih banyaknya toilet rumah sakit yang tidak bersih gitu ya Mbak ya. Iya, Ibu. Nah, terus sasaran edukasinya siapa? Masyarakat atau petugas? Lebih ke pengunjung juga, Ibu. Pengunjung, pasien. Pengunjung, pasien. Iya. Kemudian di saat kapan Mbak Yolanda mengedukasi atau hanya penempelan stiker atau leaflet itu tadi? Ada juga nanti melalui leaflet Ibu, edukasinya kita melakukan kunjungan ke tiap ruangan Ibu. Hmm. Ada checklist kebersihan toilet? Ya, di rumah sakit sendiri sudah berjalan checklist itu sendiri.
Oke, nanti checklist itu dilampirkan ya Mbak Yolanda ya. Oke, Ibu. Kemudian, oke, saya belum dapat untuk judulnya sih Mbak. Tunggu sebentar. Coba turun lagi kita, lanjut dulu. Ke bab 2 boleh? Nah, ini udah bagus lengkap. IQ-nya sudah ada Mbak Yolanda? Kenapa Ibu? Indikator kinerja utama sudah dapat? Yang untuk rumah sakit Tambu sendiri, Bu? Mm-mm. Iya, sudah Ibu. Oke. Ada nggak data yang Mbak Yolanda masukkan tentang jumlah kalian? Tugas Kalau untuk sanitasi belum ada Ibu. Ini tentang pro itu sendiri, Bu. tambah ya? Oke, kita masuk bab 2. Something about you. Oke. Nah, coba di sini. Tunggu sebentar. Belum adanya SOP monitoring kebersihan cleaning service. Running system. Belum adanya penyampaian terkait SK penugasan CS. Wah, ini belum ada, Mbak. Itu kan saya tanya kepada cleaning service-nya sendiri juga Ibu, ternyata mereka belum ada juga penyampaian terkait penugasan mereka. Tetapi ternyata di bagian kepegawaian ada SK, cuma tidak ada penyampaian ke cleaning service-nya Ibu. Jadi salah satu yang mau saya buat rencananya nanti ini untuk pendistribusian SK itu sendiri Bu, sekaligus untuk melakukan edukasi tentang tugas-tugas mereka Ibu. Oke. Safety, kurangnya kesadaran dalam penggunaan alat pelindung diri. Resiko penularan penyakit akibat kebersihan yang tidak terjaga. Skill, kurangnya pengetahuan petugas tentang standar kebersihan rumah sakit. Kurangnya disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja. Skill, oke. Supplier, terbatasnya bahan pembersih, alat kebersihan kurang kelambatan, survei, tingginya si pengguna LED, kurangnya kesadaran pengguna dalam menjaga kebersihan. Bisa. Coba kita lihat pembuatan standar prosedur nomor 1 tadi, Mbak. Oke, Mbak, nomor 1 ini diganti kegiatannya ya. Persiapan, aktualisasi, habituasi di tempat kerja. Itu dulu ya. Tapi jangan dulu dihapus di sini. Nanti Mbak lupa lagi yang Mbak tulis nomor Oh iya, 1 iya. ya. Oke. Persiapan apa? Persiapan, aktualisasi, habituasi di tempat kerja. Persiapan, aktualisasi, garis miring, habituasi di tempat kerja. Ibu. 1. Nah, pada tahapan kegiatan jangan lupa dikasih nomor ya. Nah, ini punyanya dirimu ini seharusnya kayaknya ini kegiatan kedua Mbak, karena di kegiatan pertama setelah persiapan aktualisasi habituasi di tempat kerja, persiapan tahapan kegiatannya lapor dengan mentor kan? Nah, jadi ini kayaknya diturunkan saja dia semua ini. Menyusun draft prosedur operasional SOP petugas kebersihan cleaning service. Ini nanti boleh poin ke untuk
Dua. Nah, kegiatan 2 ini sudah bisa dimasuk kegiatan standar prosedur operasional. Ya, berarti untuk kegiatan tulis semua dulu, Pak. Ya, Bu. Persiapan aktualisasi situasi di tempat kerja. Tahapan kegiatan A, konsultasi dengan mentor. Outputnya tercapainya kesepakatan mungkin ya untuk membuat proyek selanjutnya. Silahkan nanti dinarasikan sendiri ya, Mbak. Ya, Bu. Pada tahap kedua setelah konsultasi dengan mentor, kira-kira apa ya Mbak setelah diri konsultasi dengan mentor terkait masalahnya, tahapan keduanya apalagi ya? Tahapan kegiatan kedua. Tadi boleh mendistribusikan SK, ya. Berarti SK-nya sudah ada, tinggal didistribusikan, ya kan? Kalau SK itu sendiri, Ibu ada masuk di kegiatan Bu juga. Oh, sudah ada. Wah, Iya, berarti iya. apa dong ya? Karena yang tidak boleh dia langsung gini, Mbak. Dia harus per tahapan. Setelah melapor dengan mentor, tahapan kegiatan lagi apa ya? Boleh mensurvei, survei toilet. Berapa total toilet di rumah sakitnya kita? Kemudian ruangan mana dulu yang akan kita jadikan contoh? Ya kan? Iya, Jadi Bu. boleh kegiatan keduanya pada tahapan kegiatan mensurvei seluruh toilet di rumah sakit. Ya kan? Setelah itu tahapan kegiatan ketiga mengidentifikasi ruangan mana yang toiletnya nanti akan dirimu jadikan contoh Oh, dalam iya, Bu. aktualisasi ya. Mengidentifikasi ruangan yang toiletnya dipilih untuk dirimu perbaiki gitu loh. Ya kan? Kemudian yang keempat, meninjau kembali monitoring apa ya? Meninjau kembali apa ya? Checklist mungkin ya. Iya, Bu. Meninjau kembali checklist yang selama ini kalian gunakan. Nah, sudah pada kegiatan persiapan aktualisasi habituasi di tempat kerja ada 4 dong jadinya ya. Oh, Nanti iya, Ibu. diurai Mbak. Nah, 4 ini Mbak Yolanda, misalnya berkonsultasi dengan mentor. Di situ kalau ada 4 nilai core value, 4-4-nya dibahas. Ya. Oh, iya, Ibu. Iya, Ibu. Pokoknya per tahapan kegiatan dia punya core value beda-beda terus ya. Jangan semua diakumulasikan ya. Iya, Ibu. Oke. Turun lagi Mbak. Ini berarti ini kasih masuk tahapan kedua saja ya Mbak Yolanda ya. Oh, iya, Ibu. Ini konsultasi dengan atasan atau unit terkait tentang apa nih? SOP cleaning service. Oke, boleh. Menyusun draft SOP atau SPO, Mbak? SOP ya? Kalau masuk instansi mereka menggunakan Nah, namanya. oke. Menyusun draft SPO cleaning service yang final. Oke. Mensosialisasikan SPO kepada cleaning service. Oke. Oke. Kemudian penyampaian SK ke penuh. Oke. Menyiapkan surat keputusan penugasan cleaning isi surat. Menyiapkan isi surat. Jangan lupa nomor Iya, Bu. Iya. penyediaan edukasi sanitasi lingkungan di rumah sakit, menyusun dia edukasi, oke. Ya, melakukan konsultasi atau koordinasi dengan atasan pihak terkait tentang apa ini? Apa yang mau Tentang dikonsultasikan? tentang media edukasi tadi, Ibu. Untuk Nah, nanti konsepnya. dilengkapi ya, Oh, iya, dilengkapi. Ibu. Nah, kita harus minimalisir pertanyaan teman-teman. Mencetak atau menyiapkan media edukasi yang telah disetujui, oke. Kemudian menempatkan dan mendistribusikan. Oke, rencana apa sih saja yang mau dibuat? Banner, Oh, apa saja? untuk yang itu Ibu, poster dan stiker Ibu. Dengan ada juga leaflet. Kalau leaflet nanti melalui edukasinya juga Ibu. Oke, coba turun lagi.
Sosialisasi edukasi kesehatan tentang melalui media leaflet, menyiapkan leaflet edukasi kesehatan. Mbak, ini leafletnya kata bahasa menyiapkan berarti sudah ada ya. Baru mau dibuat juga, Ibu. Nah, kalau baru mau dibuat, buat lagi sunanya, ya. Sosialisasi edukasi kesehatan tentang kebersihan toilet melalui media leaflet. Membuat membuat leaflet atau mengumpulkan bahan untuk pembuatan leaflet. Gitu lagi dia, Mbak ya, Iya, pertahapan. Ibu. Kemudian sampai mencetak, menyiapkan, membagikan. Nah, itu harus semua masuk ya, Mbak ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, dari mempersiapkan bahan untuk leaflet, kemudian mencetak, menyiapkan, mendistribusikannya, melaksanakan sosialisasi. Nah, itu yang kelima. Nah, ini penjelas tidak sosialisasi. Enggak, coba Mbak naik dulu, Mbak. Naik lagi. Naik lagi ini. Oke. Melaksanakan sosialisasi dengan membagikan leaflet kepada pasien, pengunjung, dan petugas. Oke, Mbak. Yang terakhir tidak usah. Mubazir itu. Ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, karena pasti sudah memberikan penjelasan juga setelah dibagi ya. Oke, itu dihapus. Selanjutnya, evaluasi dan pelaporan. Menganalisis hasil edukasi. Kalau pertanyaannya begini, Mbak. Dalam waktu 1 bulan aktualisasi, itu dikatakan evaluasinya berhasil kalau toiletnya bersih berapa hari atau berapa minggu? Bagaimana itu? Standar standar dikatakan edukasinya berhasil. Apakah ada? Kan ini Yolanda aktualisasi sebulan nih, ya kan? Iya, Ibu. Nah, itu gimana? Siapa dikatakan berhasil apabila dalam 2 minggu berturut-turut toilet dalam keadaan stabil dan juga pengunjung memahami serta petugas sigap dalam membersihkan kembali. Boleh, itu ya alasannya ya. Iya, Ibu. Karena aktualisasinya hanya sebulan, Yolanda ya. Naik lagi Yolanda, naik lagi. Ya. Evaluasi, menganalisis edukasi. Oke, lanjut. Di bawahnya masih ada. Setelah membuat laporan, menyampaikan laporan ke atasan terkait selesainya kegiatan edukasi. Oke. Yang terakhir. Masukkan lagi yang terakhir. Rencana tindak lanjut pasca aktualisasi. Ya. Iya, Ibu. Rencana tindak lanjut pasca aktualisasi. Outputnya apa? Termonitoringnya ya. Termonitornya berarti. Termonitornya kebersihan toilet rumah sakit. Ya itu aja. Termonitornya kebersihan toilet rumah sakit. Udah selesai ya. Tinggal masukkan ininya. Nah, ini saya lihat untuk manajemen ASN. Mana smart ASN-nya, Mbak? Ada nggak? Paling bawah ya? Iya, Ibu. Langsung saya tutup di kolomnya ini, Ibu. Jadi, jangan lupa, Mbak. Setiap penutupan kolom, pastikan manajemen sama smart-nya. Jangan hanya manajemennya saja, Mbak. Ini ada, Ada. ya. Iya, Ibu. Semua sampai bawah nanti lampirkan juga smart-nya Iya, ya. ada semua, Ibu. Cuma belum tabelnya. Oh, oke deh. Iya, oke sudah ya. Ibu, untuk judulnya tadi, Ibu, kira-kira optimalisasi itu yang digunakan. Iya. Optimalisasi, monitoring, ya. Optimalisasi penerapan monitoring kebersihan toilet di Rumah Sakit Umum Daerah Pendau Tambo. Oke, udah itu aja. Ya, Ibu, terima berarti kasih. kan makna optimalisasi ini, Mbak, sebenarnya monitoring itu sudah ada kan, cuma belum Iya, Ibu. optimal. Oke. Ya, silahkan di stop share. Nih baru 2. Nih, siapa teman? Bu, saya Ya, silahkan Zahwa. izin share screen ini. Ya.
Jadi, judul yang saya ambil Ibu, optimalisasi pengelolaan dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa berbasis checklist dokumen atau daftar periksa pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala. Oke. Selanjutnya nih bab 1 coba. Bab satunya, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik. Mengingat sebagian besar anggaran pendapatan daerah digunakan untuk pengadaan. Maka pengadaan barang jasa pemerintah berperan penting dalam mendukung pembangunan transparan, efisien, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pengadaan adalah ketersediaan format standar checklist, dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Dalam proses pengadaan barang jasa, checklist dokumen persiapan memiliki peran penting sebagai dasar perencanaan, pekerjaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengguna anggaran. Tahap persiapan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan APS, dan perencanaan kontrak. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Proses pengadaan barang jasa harus dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Format standar checklist merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perencanaan suatu pekerjaan. Dengan adanya format standar checklist yang jelas dan terstruktur, pelaksanaan pekerja dapat berjalan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil observasi menunjukkan di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Donggala belum memiliki format standar checklist dokumen persiapan pengadaan barang jasa baik dokumen fisik maupun digital. Kondisi ini belum sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang mengatur kewajiban pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk menyusun dokumen dan Peraturan LKPP Nomor 12 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya upaya perbaikan, maka akan berpotensi menimbulkan ketidaksamaan praktek administrasi, kurangnya keseragaman dokumen, atau perbedaan format standar checklist dokumen tiap PD yang berbeda, dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan meningkatnya potensi kesalahan administrasi dalam dokumen pengadaan, serta pengembalian berkas dokumen oleh Kepala UKPBJ, KPA, KPH, atau PPK. Zahwa, ini sudah kondisi di lapangan ya, Iya, Ibu. di tempatnya Zahwa. Boleh narasikan bahwa problemnya apa sebenarnya di yang isu yang Zahwa angkat ini? Gimana itu? Ini Ibu, belum apa dokumen standar checklist dokumen tiap OPD itu berbeda-beda Ibu. Jadi di bagianku di kantorku itu belum ada formatnya yang sama, jadi tidak seragam Ibu. Oke. Apakah ada dampaknya kalau dia tidak seragam, Zahwa? Nah, ini dampaknya Ibu. Silahkan baca lagi. Apabila isu tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada terhambatnya proses verifikasi dan evaluasi penyedia dan efisiensi kerja pegawai dalam menyiapkan informasi pengadaan. Kondisi ini juga potensi memperlemah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang jasa di Kabupaten Donggala, Ibu. Oke, ya silahkan lanjut. Ini visi dan misi Kabupaten Donggala, gambaran umum pengadaan barang jasa. Ini tujuan aktualisasi. Pertama, mewujudkan format standarisasi checklist dokumen persiapan pengadaan pada perangkat daerah Kabupaten Donggala guna mendukung tertib administrasi dan keseragaman dokumen dalam pelaksanaan pekerja. Menerapkan nilai dasar ASN, membentuk ASN profesional dan bergerak berakhlak. Kompatibel dan adaptif melalui format standar checklist dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Kemudian menemukan budaya kerja berbasis data dan kolaborasi digital di antara ASN. Manfaat aktualisasi yang pertama bagi pemerintah daerah dapat mendukung proses perencanaan pengadaan barang jasa yang lebih efektif, efisien, karena dengan adanya format standar checklist, dokumen persiapan pengadaan yang seragam dan jelas, pelaksanaan pekerja dapat berjalan lebih terarah sehingga mendukung efisiensi waktu dan proses administrasi. Bagi pengadaan barang jasa, format ini
format standar checklist memberikan format yang baku yang jelas sehingga bagi PBJ dapat menyiapkan, memeriksa dan memvalidasi dokumen pengadaan lebih cepat dan tepat. Dengan format standar checklist juga yang seragam, risiko kesalahan administrasi berkurang dan setiap dokumen lebih mudah diverifikasi sesuai dengan regulasi, khususnya peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nomor 12 tahun 2021. Oke, coba langsung ke ini sayang. Bab Ke 2, Ibu. bab 2, ya. Silahkan dulu di APKL ya. Nah, ini Zahwa itu marginmu kiri kanan masih Iya, Ibu, belum belum lurus loh. ya, Oh ya. belum seatur, Ibu, sama daftar Iya. pustaka juga belum. Oke. Lagi? Ini, Ibu. Ya. Pada sebelum masuk di isu analisa APKL, ada keterangan Zahwa tentang APKL dimasukkan? Ada, Ibu. Oke, jangan lupa sama skala Likert ya. Iya, Ibu. Oke, lanjut. Ya, sini. 18 masih rendahnya edukasi berbasis video terkait prosedur pengadaan barang dan jasa. 19 belum optimalnya pengelolaan dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan berkas. Oke. Ya, lanjut. Diagram fishbone-nya. Ya, coba kita baca dulu. Untuk skill belum adanya keseragaman standar checklist dokumen setiap unit kerja atau OPD karena perbedaan keterampilan dan penggunaan template. Untuk suppliernya, tingginya frekuensi pengambilan dokumen oleh KPBJ akibat kesalahan penulisan atau format dokumen. Untuk sistem, belum tersedianya panduan atau dokumen resmi atau dokumen referensi baku sehingga staf masih mengandalkan ingatan atau catatan tidak baku. Surroundingnya belum adanya standar kelengkapan dokumen yang seragam antar personal. Safety-nya belum adanya standar checklist dokumen persiapan pengadaan sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi atau penyisipan dokumen tanpa proses verifikasi yang memadai. Oke. Safety, oke. Next lagi. Alternatif pemecahan masalahnya untuk yang belum adanya keseragaman standar checklist dokumen setiap OPD, dia alternatif pemecahan masalahnya itu menyusun dan menetapkan responsibility bersama sampai standar yang sudah representasi itu dilakukan agar output yang mereka serahkan langsung sesuai dengan standar checklist. Untuk yang belum tersedianya panduan atau dokumen referensi baku, dia membuat format standar checklist yang mengacu pada regulasi pengadaan terbaru, sehingga staf memiliki rujukan yang jelas. Belum adanya standar kelengkapan dokumen seragam, maka pemecahan masalahnya itu menetapkan checklist dokumen sebagai SOP resmi yang disahkan oleh pimpinan OKPBJ agar memiliki kekuatan administrasi dan wajib diterapkan. Belum adanya standar checklist dokumen persiapan pengadaan sehingga menimbulkan peluang terjadi pemecahan masalahnya adalah melakukan pemeriksaan dan monitoring secara berkala terhadap dokumen yang diajukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar checklist. Oke, baik. Yes. Lanjut lagi. Kita ke Tahapannya, Bu. Nah, ini pada Smart ASN-nya, coba lihat Mbak. Naik dulu. Nah, manajemen ASN, Smart ASN, jangan lupa ditambahkan. Enggak, turun tadi. Ini, Ibu, yang ini ya. Ya, Smart Governance-nya ya. Oh iya, Ibu. Tambah lagi nanti Smart Governance, jangan lupa. Oke, Ibu. kita masuk di rencana kegiatan aktualisasi. Nah, yang ini sama aja dirimu nih sama itu tadi temennya ya. Nomor 1 itu nggak boleh Oh, gitu katanya ya. berarti diganti sama Persiapan, aktualisasi, habituasi di tempat persiapan. kerja. Iya, Ibu. Oke. Konsultasi dengan mentor boleh, mencari referensi standar checklist bagus. Turun lagi. Turun lagi. Merancang draft alur. Ini draft alur apa, Mbak? Alur itu, Ibu. Alur standar checklistnya, Ibu. Kayak formatnya yang pertama dilengkapi ya. apa? Oh iya, Ibu. Dilengkapi merancang draft standar checklist gitu. Oke. Turun lagi. Kegiatan 2, membuat format standar checklist dokumen persiapan pengadaan. Mendesain format standar checklist dokumen. Oke, turun lagi. Membuat digitalisasi format standar checklist dokumen. Kemudian finalisasi
Standar checklist dokumen. Nanti kalau ditanya ini pakai perangkat apa? Google Form ini ya? Ya, Google Form, Ibu. Oke, turun lagi. Bagi dokumen, menyiapkan standar checklist dokumen persiapan pengadaan, pembagian standar checklist dokumen kepada para pengguna, mengelola data dokumen, oke? 4, evaluasi dan pelaporan kegiatan. Pengarsipan dokumen, evaluasi, pelaporan, bawanya lagi boleh tambah RTL, Mbak ya? Oh ya, Ibu. Oke deh. Nih udah bener nih, bagus. Jadwal tentatif coba turunkan dulu. Nah, jangan lupa tanggalnya lebih detail ya, Mbak ya. Ya, Ibu. Oke, sudah. Silahkan. Kan lebaran enak ya. Ada selesai. Ada lagi kita selesai. Saya Bu boleh. Ya, boleh. Nurul Iman. Supaya cepat tutup, baru kita pergi ya. Cari baju lebaran kita ini. Ayo, silahkan. Penyusunan standar syarat-syarat khusus kontrak untuk pengadaan barang jasa pada